buat pendaki jangan buang sampah sembarangan, si bapak jadi ribet. Wow, lihat. Ini bekas perjuangan para pendaki yang naik Lentur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di pagi hari yang cerah ini, kami akan mendaki ke sebuah gunung yang berada tidak jauh dari kota Bandung, yakni Gunung Sangar yang mempunyai ketinggian 1690 mdpl. Merupakan kali keempat kami melakukan pendakian ke gunung ini. Belum ada rasa bosan dikarenakan gunung ini mempunyai keindahan tersendiri. Selain treknya yang masih manusiawi, juga lokasi base campnya terbilang dekat dari tempat tinggal kami, yang terletak di Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hanya memerlukan waktu kurang lebih 1 jam saja dari kota Bandung jika menggunakan kendaraan pribadi. Sebelum sampai ke base camp Gunung Sangar, kami menyempatkan sarapan sebagai pondasi untuk pendakian yang memerlukan energi dan membeli beberapa logistik sebagai bekal di trek pendakian nanti. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai juga di base camp pendakian Gunung Sangar. Dan suasana di sini tidak banyak berubah. Yang berubah hanyalah posisi parkir kendaraan yang dipindah. Yang awalnya di parkiran masjid, kini dipindah ke sebelahnya yang merupakan lahan terbuka yang cukup luas untuk parkir. Di base camp Gunung Sangar ini terdapat beberapa fasilitas umum untuk pendaki. Di antaranya terdapat tempat beristirahat, toilet, warung yang merupakan tempat registrasi pendakian, dan tempat parkir untuk mobil dan motor. Harga simaksi di Gunung Sangar ini sangat terjangkau. Untuk tektok Rp5.000, untuk camp Rp10.000, untuk parkir Rp10.000, dan parkir mobil Rp20.000. Atuh bikin teh manis we. Hei. Bu, pamit tektok teh seberapa, Bu? TikTok masih 5.000. 5.000, pamit camp 10.000. 10.000. Parkir motor seberapa, Bu? 10.000 masih. 10.000 masih ya. Seperti dulu. Iya masih. Ulah naik. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Ketemu lagi sama Lalai Badot. Kali ini kita bakalan mendaki Gunung Sangar. Ini kali keempat saya kesini. Sayangnya dulu ke-1, ke-2, dan ke-3 belum sempat bikin konten di YouTube ya. Nah, akhirnya sekarang yang keempat udah mulai bikin konten. Sekarang di jam 8.45 kita mulai pendakian. Mudah-mudahan cuacanya bagus ya. Ya teman-teman, dari base camp kira-kira kurang lebih 50 meter ada persimpangan di sini. Ini yang ada tandanya Sangar. Kita ke sana ya.
Di awal jalur pendakian Gunung Sangar ini, kami melewati trek berbatu di tengah-tengah pemukiman warga. Dan juga di kiri kanan trek pendakiannya ditemani oleh perkebunan warga sekitar. Oke teman-teman, ini ada papan petunjuk yang kedua, yang arah lurus dan ke kanan. Kita ambil jalan yang ke kanan. Jadi buat kalian yang mau ke Gunung Sangar, nggak usah khawatir karena udah banyak petunjuk di treknya. Teman-teman, di awal trek pendakian ke Gunung Sangar ini dibuka dengan perkebunan warga. Dan kebetulan untuk yang musim sekarang itu lagi ditanemin daun bawang ya. Ini daun bawang. Dan juga di sela-sela daun bawangnya ada pohon kopi juga ini. Banyak tuh. Jadi teman-teman, di sini ada himbauan dilarang menginjak kebun milik warga. Sepertinya banyak sebelum dipasang ini, sepertinya banyak pendaki yang menginjak-injak kebun warga ya, nggak boleh ya. Kasihan loh, ini ditanam nih. Ini buat mereka cari nafkah, nggak boleh kayak gitu ya. Menurut info dari ibu yang jaga base camp, katanya 3 hari kemarin itu nggak turun hujan dan trek pendakiannya bagus, katanya aman, nggak licin. Tidak seperti biasanya kalau lagi musim hujan, di sini terkenal sangarkor. Sekarang lagi aman katanya. Ya, ini memang yang kita injak ini tanahnya lagi padat ya nanti. Ya teman-teman, kurang lebih 10 menit dari base camp kita sudah ada di pintu rimba Gunung Sangar. Dan vegetasinya mulai tertutup, banyak pohon pinus yang mulai hutan. Beberapa langkah dari pintu rimba Gunung Sangar, kita menemukan persimpangan lagi. Ada yang jalur lurus atau ke sebelah kiri dan yang ke sebelah kanan. Untuk trek pendakian ke puncak, kita ambil yang ke sebelah kanan. Teman-teman, sekarang kan musim hujan, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama saya di awal video. Dan terbukti ya, nih lihat. Ini bekas perjuangan para pendaki yang naik dan turun ketika hujan. Ini yang terkenal dengan sangarkor, lihat. Oh, sampai ke atas ke sana. Karena kami mendaki Gunung Sangar ketika musim hujan, jadi sangat terlihat jelas trek pendakian yang licin dan trek pendakiannya menjadi rusak juga bergelombang, tidak seperti biasanya. Tapi jangan khawatir, ketika kami berbincang dengan salah seorang pengurus trek pendakian, katanya nanti akan ada perbaikan
trek pendakiannya. Oke kawan-kawan, kita sudah sampai di pos 1 Gunung Sangar dan di sini terdapat warung di belakang sana ya. Dan juga bisa dipakai shelter. Mungkin warungnya kalau misalkan di weekend itu buka, tapi kalau weekday kayak sekarang tutup ya, karena memang kalau di weekday jarang pendaki yang naik. Oke, di sini nggak ada sumber air. Kalau nggak salah, nanti di pos 2 ada sumber air. Agak berbeda dengan yang pertama kita dulu ke sini. Salah ya. Dulu ayah dulu yang ke sini ya. Sama anak dulu ke sini. Yang keduanya baru kedua. Tadinya yang kedua itu mau ke Puncak Mega. Cuman gagal. Karena setelah di Punggungan 1 turun hujan besar ya. Kabut. Dan kita tidak mau ngambil risiko, kita langsung turun lagi ke bawah. Kita sudah sampai di persimpangan lagi. Ini merupakan persimpangan jalur terabas motor dan jalur pendaki. Ini kita tadi dari sana, ikutin ya, dari sana. Ini persimpangan. Nah, untuk jalur pendakian itu ke sebelah kiri ya. Sebelah sini ada papan petunjuknya. Dan yang ke sebelah kanan ini merupakan jalur motor terapas yang nantinya ke atas itu ke tanjakan langit ya. Saya pernah dulu main terabas ke sini lewat sini malam-malam ya. Dan sungguh sangat tersiksa. Ikutin lagi perjalanan kita. Barusan di perjalanan, ya barusan karena saya pakai celana pendek, jadi lumayan diserang sama nyamuk. Nyamuknya nyamuk yang ini ya, warna hitam putih, nyamuk yang belang-belang. Tapi saya nggak tahu ya, apakah nyamuk yang belang-belang kalau di hutan itu tidak berbahaya. Coba yang lebih tahu diketik di kolom komentar ya. Sudah sampai di pos kedua. Estimasi waktu dari pos 1 ke pos 2 itu menghabiskan waktu 15 menit. Dengan waktu 15 menit saja dari pos 1, kita sudah sampai di pos 2. Dan di pos 2 ini merupakan pos yang mempunyai fasilitas lengkap untuk para pendaki di jalur pendakian Gunung Sangar. Yang paling krusial di pos ini terdapat mata air yang melimpah, apalagi di musim hujan seperti ini. FYI, di pos 2 ini merupakan sumber air terakhir sebelum puncak. Dan selain itu, terdapat juga shelter untuk berteduh, musola yang bersih, toilet yang bayar seikhlasnya, tempat duduk untuk beristirahat para pendaki, dan juga warung yang buka jikalau mendaki di hari libur, Sabtu, dan Minggu. Kamu gue waktu pertama abis tadi kan masih biasa tak puncak Mega. Saya sempat berbincang dengan salah satu pengurus basecamp Gunung Sangar, namun sayangnya audio dari kamera saya ada sedikit gangguan. Kira-kira obrolannya seperti ini.
saya menanyakan perihal tidak bisanya untuk pendaki menuju puncak Mega dari Gunung Sangar, dan beliau memberikan beberapa alasan kenapa hal tersebut tidak diperbolehkan. Di antaranya, trek pendakian yang cukup terjal dan licin ketika hujan, dan juga di mana kiri kanannya terdapat jurang yang dalam, sehingga apabila terjadi hal buruk menimpa pendaki yang mengharuskan terjadinya evakuasi, itu cukup sulit untuk dilakukan. Juga, belum adanya kesepakatan lanjutan antara pengelola jalur Sangar menuju puncak Mega dan pihak dari PGPI. Mudah-mudahan ke depannya ada kesepakatan yang lebih baik, mengingat jalur puncak Mega via Gunung Sangar sangat indah. Oke teman-teman, kita baru saja sampai di Tanjakan Ebel. Tanjakan ini merupakan tanjakan ikonik di trek pendakian Gunung Sangar ya. Kenapa dinamakan Tanjakan Ebel? Saya juga nggak tahu. Mungkin buat kalian yang tahu kenapa diberi nama Tanjakan Ebel, boleh ditulis di kolom komentar. Setahu saya, kalau dalam bahasa Sunda, Ebel itu artinya gila dalam bahasa Indonesia. Setelah dari pos 2, trek pendakian berubah menjadi lebih menanjak dan memerlukan tenaga lebih untuk pendakiannya. Apalagi setelah melewati papan petunjuk Tanjakan Ebel yang merupakan tanjakan ikonik di pendakian Gunung Sangar. Dan vegetasi berubah agak sedikit terbuka. Kiri kanan trek pendakian ditumbuhi oleh ilalang-ilalang yang cukup tinggi. Ini menyebabkan trek pendakian menjadi panas ketika hari cerah. Ya teman-teman, kita sudah sampai di pos 3 Gunung Sangar. Dari pos 2 ke pos 3 estimasinya 15 menit saja ya. Itu pun kita jalannya santai. Kalau di sini nggak terdapat sumber air. Jadi sumber air terakhir itu di pos 2 yang tadi ya. Ikutin lagi perjalanan kita selanjutnya. Come on. Tuh, buat pendaki jangan buang sampah sembarangan, si bapak jadi riweuh. Tuh lihat, buat para pendaki sampahnya diperhatikan ya. Apalagi yang mendaki ke Gunung Sangar. Kasihan bapaknya. Banyak banget.
Dibuang-buanginnya ke situ lagi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Puncak Bayangan, Gunung Sangar. Ya, pos bayangan ya. Kalau dulu di sini pos 4, tapi sekarang sudah nggak ada shelternya. Mungkin karena jarak dari pos 3 ke puncak deket ya. Jadi kalau di sini ada pos lagi, mungkin cuma 5 menit ya. Pos 4. Ya, dari pos 3 ke sini. Jadi mungkin diefisienkan, pos 4-nya ditiadakan. Jadi langsung menuju ke puncak. Begitu. Sesuai keterangan Ibu Basecamp tadi ya, benar, ini menjelang puncak Gunung Sangar, anginnya gede banget. Jadi kalau menurut saya tidak direkomendasikan untuk ngecamp di sini ya, anginnya gede banget. Bahaya nanti tenda bisa rusak. Ayo puncak. Oke teman-teman, kita sudah sampai di puncak Gunung Sangar. Ketinggiannya 1650 mdpl. Estimasi waktu dari base camp sampai ke puncak Gunung Sangar itu di 1 jam 45 menit. Kita termasuk santai ya jalannya karena kita juga sambil konten. Oke, ini gunung rekomendasi untuk kalian semua yang baru saja mendaki atau pendaki pemula. Jadi cepat-cepat kesini sebelum nanti kehabisan. Jadi buat kalian semua yang mau ngecamp di Gunung Sangar, ini area campnya. Berjajar sini ke sana. Tadi juga di sana yang ketika kita pertama kali datang yang ada Gapura Sangar juga di situ bisa. Di sini juga bisa. Mungkin cukup berapa tenda ya? 30 tenda mungkin ya, sama yang di area sana ya. Ya, 30. Kelebihannya ngecamp yang di sana itu bisa ngelihat city light ya. Bisa ngelihat city light ketika malam hari. Kalau di sini enaknya lebih lapang. Tuh. Puncak Mega. Tapi sekarang nggak boleh ke sana. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Setelah dari puncak Sangar tadi, ini kita dalam perjalanan menuju ke Batu Susun yang ada di sini. Nah, itu perbatasan antara Gunung Sangar dan Puncak Mega. Kita penasaran, katanya ada himbauan terbaru, di mana himbauannya menerangkan tidak boleh menuju ke Puncak Mega dari Gunung Sangar. Yuk kita lanjut lagi. Melanjutkan perjalanan ke Batu Susun, ditemani dengan angin yang bertambah besar, benar saja tidak direkomendasikan untuk camping ketika musim penghujan seperti ini. Walaupun hari ini tidak hujan, tapi tetap resiko angin besar bisa datang kapan saja.
perbatasan antara Puncak Sanggar dan Puncak Mega. Tapi tadi ada di bawah, sepertinya kena angin. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Batu Susun. Jadi ini merupakan perbatasan antara Puncak Sanggar ke Puncak Mega. Puncak Mega jalurnya ke sini ya. Kalau kemarin lihat di konten teman, ini masih ada baligonya. Sekarang sudah kosong. Entah kenapa. Nih. Nah teman-teman, sedikit informasi bahwa punggungan yang sebelah kiri, gunung yang sebelah kiri dari Gunung Sanggar, yang ini adalah Puncak Malabar atau disebut juga Puncak Junghun sebelah sini ya. Dan sebetulnya dari Puncak Junghun menuju ke Puncak Mega itu bisa ya lewatnya ke sini, yang terkenal dengan jalur Astagfirullah kalau nggak salah. Nah itu ke sana ke Puncak Mega. Setelah sampai di Batu Susun, kami tidak berlama-lama di sana. Sekedar bersuap foto dan menikmati landscape yang cantik saja, itu sudah menghilangkan rasa capek pendakian. Dan kemudian kami turun kembali ke Puncak Sanggar untuk mengisi perut yang keroncongan sedari tadi. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton pendakian online kali ini. Betapa kaya alam ini ketika pohon terakhir ditebang, ketika mata air terakhir telah hilang, ketika ikan terakhir telah ditangkap, maka manusia akan tersadar betapa pentingnya peranan alam di kehidupan ini. Saya Lalai Badot, Laladog Anywhere. Sampai jumpa di pendakian berikutnya. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum.